Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Haji Umar. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Harun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Sekarang saya sudah berada di semester 3. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Suito. Teman-teman, materi kita untuk hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam langkah keuangan nasional, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dalam konteks tantangan dan peluang. Nah, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi bagian integral dari sistem keuangan, didorong oleh mayoritas penduduk muslim dan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan masih lebih kecil dibandingkan konvensional, pertumbuhannya menunjukkan tren yang positif dan potensi yang masif. Nah, untuk itu pembahasan kita kali ini kita akan menelusuri bagaimana perbankan syariah beroperasi, mayoritas landasan prinsipnya, serta menganalisis secara mendalam baik rintangan yang dihadapi maupun kesempatan besar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan di masa depan. Nah, kita akan mengupas tentang tantangan mulai dari aspek regulasi dan sumber daya manusia hingga persaingan pasar yang ketat. Nah, di sisi lain kita juga akan melihat peluang yang muncul dari besarnya populasi muslim, perkembangan teknologi digital, dan kebutuhan akan produk keuangan yang lebih inovatif dan inklusif. Memahami dinamika ini sangat krusial bagi para pelaku industri, regulator, akademisi, dan masyarakat luar agar dapat berkontribusi pada penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah perbankan syariah. Nah, sejarah perbankan syariah ini, tonggak sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang menjadi bank syariah murni pertama setelah memulai perjalanan panjang kajian dan persiapan. Nah, kelahiran BMI menjadi bukti nyata komitmen umat Islam di Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan formal yang bebas dari unsur riba. Perkembangan awal industri ini memang berjalan perlahan, namun didukung oleh semangat keagamaan dan kebutuhan masyarakat akan alternatif sistem perbankan. Nah, titik balik signifikan terjadi pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat dan otonomi penuh bagi operasional bank syariah yang sebelumnya hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Umum. Nah, sejak saat itu jumlah Bank Umum Syariah atau BUS dan Unit Usaha Syariah atau UUS terus bertambah. Bahkan baru-baru ini kita menyaksikan proses merger bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI yang bertujuan untuk menciptakan bank syariah lebih besar, kompetitif, dan memiliki daya saing global. Sejarah ini menunjukkan evolusi dari inisiatif keagamaan menjadi industri keuangan yang strategis. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar perbankan syariah. Nah, prinsip dasar perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip utama yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional. Nah, prinsip terpenting adalah larangan riba atau bunga, di mana perbankan syariah menggantinya dengan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, atau skema jual beli atau sewa seperti murabaha dan ijarah.
Dalam skema bagi hasil, bank dan nasabah berbagai risiko dan keuntungan secara adil, menjadikan bank sebagai mitra usaha, bukan sekedar kreditur. Hal ini mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Selain larangan riba, perbankan syariah juga memegang teguh larangan terhadap aktivitas yang mengandung maisir atau perjudian dan gharar atau ketidakjelasan atau transaksi berisiko tinggi yang tidak jelas. Lebih dari itu, bank syariah dilarang membiayai sektor-sektor usaha yang dilarang dalam Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, atau senjata. Nah, prinsip-prinsip ini berakar pada konsep maqasid syariah atau tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan atau kebaikan umum bagi umat, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya fokus pada profit tetapi juga pada aspek falah atau kesuksesan dunia dan akhirat dan tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan regulasi. Nah, Meskipun telah memiliki undang-undang tersendiri, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan harmonisasi dan implementasi regulasi. Salah satu tantangannya adalah terkait penyelesaian skema ketika terjadi perselisihan dalam transaksi syariah. Penyelesaiannya terkadang masih memiliki perbedaan interpretasi antara yurisdiksi peradilan umum dan peradilan agama, terutama dalam penerapannya di lapangan. Hal ini membutuhkan kerangka hukum yang lebih tegas dan terpadu untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan bank. Nah, tantangan lain adalah terkait kebutuhan regulasi yang mendukung pengembangan produk-produk syariah yang lebih kompleks dan inovatif, terutama yang terkait dengan pasar modal syariah dan juga instrumen likuiditas syariah. Regulator perlu terus beradaptasi dengan kecepatan inovasi di sektor keuangan global sambil tetap memastikan kepatuhan syariah yang ketat, pengawasan yang efektif dan regulasi yang fleksibel namun kuat menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang sehat, stabil, dan berdaya saing. Selanjutnya kita akan membahas tentang persaingan dengan bank konvensional. Nah, perbankan syariah beroperasi dalam lingkungan pasar yang sangat kompetitif, di mana bank konvensional yang lebih mapan dengan jaringan kantor dan basis nasabah yang jauh lebih luas menjadi pesaing utama. Bank konvensional seringkali memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi, infrastruktur teknologi yang canggih, serta modal yang lebih besar untuk mendanai proyek-proyek besar. Akibatnya, perbankan syariah sering dianggap belum mampu bersaing secara optimal dalam hal penawaran suku bunga yang kompetitif, terutama dalam skema bagi hasil dan kecepatan pelayanan. Nah, untuk mengatasi persaingan ini, bank syariah harus memperkuat diferensiasi mereka yang tidak boleh hanya mengandalkan aspek keagamaan semata, tetapi juga harus membuktikan keunggulan dalam hal efisiensi operasional, kualitas layanan, dan inovasi produk. Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat juga sangat penting, karena banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami mekanisme dan keuntungan dari produk-produk syariah. Nah, dengan meningkatkan literasi dan memperluas jaringan, perbankan syariah dapat mengubah persaingan menjadi peluang untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan membahas tentang peluang pasar. Nah,
Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menawarkan peluang pasar yang sangat besar dan belum tergarap secara maksimal bagi perbankan syariah. Terdapat kesadaran dan permintaan yang tinggi dari masyarakat untuk transaksi sesuai syariah yang tercermin dari meningkatnya tren halal seperti lifestyle secara keseluruhan. Pangsa pasar syariah saat ini masih relatif kecil yang justru menunjukkan potensi ruang tumbuh yang semakin besar, terutama di luar Pulau Jawa dan di kalangan generasi muda yang peluang ini juga didukung oleh fokus perbankan syariah pada sektor-sektor real dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Model bagi hasil sangat cocok untuk mendukung pembiayaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, potensi dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat dikelola dan disalurkan melalui perbankan syariah juga merupakan sumber dana dan pasar yang unik dan bernilai tambah bagi pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi produk. Inovasi produk ini untuk tetap relevan dan menarik, perbankan syariah tidak bisa berpuas diri dengan produk-produk standar seperti murabah atau jual beli atau mudharabah bagi hasil, dan tuntutan pasar saat ini membutuhkan diversifikasi produk yang lebih inovatif dan kompleks, yang mampu menjawab kebutuhan nasabah modern dan menyamai fleksibilitas produk konvensional. Inovasi harus mencakup produk investasi syariah, manajemen risiko, serta pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor spesifik, seperti pembiayaan infrastruktur syariah atau produk asuransi takaful yang terintegrasi. Pengembangan produk harus senantiasa memperhatikan kaidah syariah, namun dengan kemasan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya adalah pengembangan produk yang mengombinasikan skema syariah yang berbeda serta instrumen keuangan syariah yang mendukung transisi energi hijau dan investasi berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya akan menarik nasabah baru, tetapi juga memperkuat posisi perbankan syariah sebagai institusi keuangan yang modern dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran teknologi. Dalam perbankan syariah, era digital menawarkan peluang besar bagi perbankan syariah untuk melompat lebih jauh dan mengatasi keterbatasan jaringan kantor fisik. Pemanfaatan teknologi finansial syariah menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan inklusi keuangan. Aplikasi mobile banking syariah yang user friendly, proses pembukaan rekening yang sepenuhnya digital, serta layanan transfer dana berbasis QR adalah beberapa contoh implementasi teknologi yang harus terus dikembangkan. Teknologi juga berperan penting dalam peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Melalui platform digital, bank syariah dapat menjelaskan prinsip-prinsip syariah secara sederhana dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, integrasi dengan ekosistem halal digital akan menciptakan lingkaran ekonomi syariah yang lebih kuat dan komprehensif, memanfaatkan keunggulan kompetitif di ranah digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan sumber daya manusia.
atau SDM. Salah satu tantangan terberat perbankan syariah adalah kekurangan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Tidak hanya memiliki keahlian teknis perbankan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang fikih muamalah dan prinsip-prinsip syariah. Seringkali tenaga kerja perbankan syariah hanya memiliki latar belakang ekonomi atau syariah saja, padahal dibutuhkan perpaduan keahlian yang holistik yang mampu menerjemahkan prinsip agama ke dalam produk keuangan yang praktis dan inovatif. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu ada investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan. Salah satu tantangan terberat perbankan syariah adalah kekurangan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten yang tidak hanya memiliki keahlian teknis perbankan seperti manajemen risiko, akuntansi, dan analisis kredit, tapi juga pemahaman mendalam tentang fikih muamalah. Nah, tuntutan kompetensi ganda ini menciptakan kesenjangan keahlian yang signifikan. Seringkali kelulusan ekonomi syariah kurang mendalami aspek praktis operasional perbankan modern. Sementara tenaga kerja dari bank konvensional yang beralih ke syariah membutuhkan waktu dan pelatihan intensif untuk sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan benar dalam setiap produk dan layanan. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan inovasi produk. Nah, kurikulum pendidikan keuangan syariah di perguruan tinggi harus diperkuat dan distandarisasi. Bank syariah juga harus mengadakan program pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk sertifikasi khusus untuk memastikan seluruh karyawan mulai dari teller hingga level manajemen senior memiliki pemahaman syariah yang seragam dan mampu menjalankan produk dengan benar kepada nasabah. Nah, peningkatan kualitas SDM akan menjadi penentu keberhasilan perbankan syariah di masa depan. Nah, teman-teman, dari materi yang kita bahas tadi, dimulai dari pengertian sejarah dan prinsip serta tantangannya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya praktik perbankan syariah di Indonesia saat ini berada pada persimpangan yang menarik. Di satu sisi, industri ini dihadapkan pada tantangan yang kompleks, mulai dari persaingan ketat dengan bank konvensional, kebutuhan harmonisasi regulasi, hingga pentingnya peningkatan kualitas SDM. Kemudian tantangan-tantangan ini memerlukan solusi strategis, komitmen dari seluruh stakeholder, serta upaya kolektif untuk penguatan. Di sisi lain, perbankan syariah memiliki potensi dan peluang pasar yang luar biasa besar, didukung oleh populasi muslim yang masif dan kemajuan teknologi digital dengan terus berinovasi dalam produk, kemudian memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan jangkauan serta memperkuat fondasi SDM dan kompeten syariah. Perbankan syariah dapat bertransformasi menjadi kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah dan kini saatnya kita bersama-sama mewujudkan potensi tersebut. Nah, dari pembahasan tadi, intinya adalah praktik perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkan, ditopang oleh landasan
historis, dan prinsip-prinsip Islam yang fundamental, khususnya larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil. Perbankan syariah bukan hanya sekedar alternatif, melainkan telah menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan masyarakat luas. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi serangkaian tantangan yang memerlukan perhatian serius, seperti isu-isu regulasi yang terus berkembang untuk memastikan kepatuhan syariah yang ketat dan efisiensi operasional, serta tantangan literasi dan inklusi keuangan. Persaingan dengan bank konvensional juga menuntut perbankan syariah untuk terus meningkatkan daya saingnya. Di sisi lain, prospek pertumbuhan sektor ini sangat cerah, didorong oleh populasi muslim Indonesia yang besar serta kesadaran masyarakat yang meningkatkan pentingnya keuangan yang etis. Peluang pasar yang masif ini harus disambung dengan inovasi produk yang berkelanjutan, menciptakan solusi keuangan yang tidak hanya syar'i tetapi juga kompetitif dan relevan di era digital. Nah, pemanfaatan teknologi terutama dalam transformasi digital memegang peran krusial dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang superior. Keberhasilan jangka panjang perbankan syariah akan sangat bergantung pada komitmennya dalam memperkuat sumber daya manusia yang kompeten, menjaga integritas kepatuhan syariah, dan secara aktif memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mewujudkan visi sebagai sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Bye-bye.